dasar, ya, atau BHD. Ya. Jadi ada dua indikasi pasien yang pelungguh lakukan BHD, yaitu henti jantung dan henti nafas. Apa Pak? Ada dua, henti jantung dan nafas. Kalau henti jantung, itu gimana cara mengetahui bahwa pasien henti jantung? Gimana? Oke, cek nadi. Nadinya nadi leher. Ya, cara ngeceknya itu, ini kan jakun, kemudian geser aja 2 cm langsung ke kiri atau ke kanan. Jangan terlalu ditekan. Rasakan aja di sini. Ya, nadi karotisnya. Kenapa nadi karotis? Karena itu yang nadi yang paling besar dan dekat dengan jantung. Kalau di sini itu bisa jadi tidak ada, tapi di sini ada. Karena ini kan agak jauh dari jantung. Jadi di sini yang diraba. Salah satu cirinya adalah dia tidak ada nadi atau nadi karotisnya. Kalau henti nafas, ya udah nggak ada nafasnya. Ya. Kalau henti jantung, cara nolongnya adalah kompresi, tekan dadanya. Jadi, ya, gini namanya kompresi, tekan dadanya. Ya, dipompa, itu namanya kompresi. Kalau dia henti nafas, itu kita tinggal bantuan ventilasi. Tapi untuk yang aturan terbaru karena COVID itu, kalau tidak punya alat bantu nafas yang begini, ya, mas begini, lebih baik cukup dengan melakukan kompresi. Ya. Kemudian bagaimana pelungguh mengetahui bahwa pasien ini sudah kembali jantungnya berfungsi? Cek nadi lagi. Nah, itu prinsipnya. Jadi pelungguh ketika melakukan kompresi itu cek nadinya. Kalau nggak ada nadi langsung lakukan kompresi. Kalau sudah ada maka udah selesai. Berapa lama dilakukan? Kalau pelungguh yang awam gitu ya, yang jauh dari vaskes, itu kalau secara teori 30/2. 30 kompresi, 2 kali pemberian nafas. Atau tidak perlu pemberian nafas, bisa langsung aja kompresi. Ya. Tapi ingat, pelungguh sebagai pemberi penolong pertama, jangan sampai juga sampai kelelahan. Ya. Suruh temannya yang sebelah, "Iya sudah lelah, kamu ganti." Nah, itu landasan teori cara berpikir sederhananya. Nah, sekarang kalau tahap-tahapannya itu, kalau kami di rumah sakit itu biar lebih cepat itu ada namanya 3C. Cek, call, care. Cek, call, care. Saya ulang kembali, cek, call, care. Ketika pelungguh ketemu korban, ya, cek dulu. Ceknya apa? Gerakannya cek penolong, cek saya mampu nggak, ya, saya kuat nggak. Jangan sampai mbaknya atau lagi hamil, ada ketemu korban, saya lagi hamil, ya udah panggil yang lain. Jangan sampai memberikan korban lagi tambahan. Cek pertama, cek gerakannya gini ya, biar cepat hafal. Cek saya siap, saya mampu. Kemudian cek kedua, cek lingkungan aman. Jangan ketika ada kebakaran, saya mampu, tapi di sini sudah kebakaran di situ, ya jangan. Silahkan digotong korbannya ke lokasi yang lebih aman. Itu namanya cek lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah cek korbannya. Ini ingat cek korban. Cek korban tuh panggil, tepuk-tepuk deh. Ya jangan terlalu lembut. Saja. Pak. Ya, pastikan dah. Pak, bu, mantan. Apa? Oh, ada yang menyelamatkan mantannya ya. Mungkin dia belum selesai ini. Ya, belum move on atau ada hutangnya yang belum lunas. Ya, Pak. Nah, setelah itu udah cek kan? Cek, setelah itu cek nadinya langsung. Pada itu langsung cek nadinya. Nggak ada nadi, langsung teriak, panggil bantuan. Panggil bantuan itu timnya, nunggu teman-teman pelungguh datang. Atau salah satunya mentelepon puskesmas atau rumah sakit.
Setelah C, tadi kan cek, call, terima bantuan, baru care-nya. Care-nya itu A, kompresi, RW, dan breathing. Oke. Sekarang Mas Rosid tinggal ikutin alur saya aja. Misalkan sini bisa? Press start button to start operation. Ya, oke. Ditemukan korban mendadak jatuh di daerah Sembalun. Misalnya dia ada jatuh. Nah, pertama langsung cek penolong. Oh, dia mampu, dia siap. Kemudian cek lingkungan. Oh, ini kita evakuasi dulu. Ya, cek lingkungan, evakuasi. Kemudian setelah dievakuasi, cek respon pasien. Dia nggak bangun. Nggak bangun. Kemudian cek nadinya. Cari bantuan. Pak, minta tolong panggil bantuan, ada pasien tidak sadarkan diri dan henti jantung. ya, itu sudah ya. Call-nya sudah. Care-nya itu CAB, kompresi, RW, dan breathing. Kompresi langsung. Sudah yakin tidak ada nadinya? Itu maksimal 8 detik. Tunggu neraba gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak yakin atau nggak ada. Misalnya saya nggak yakin tapi udah anggap nggak ada nadinya. Oh, nggak ada. Misalnya kalau bilang ada, misalnya di detik ke-8, berarti nggak usah. Cukup dengan apa yang dia rasakan di saat itu. Ya, kompresi cip. Tunjukkan posisi dulu. Ya, posisinya ini ya. Jangan terlalu belakang. Ya, nanti satunya ke belakang tuh posisinya begini. Ya, sampai agak depan aja. Kemudian sejajar bahunya itu ya. Kemudian ini agak dibuka aja ngangkang. Kemudian ini lurus. Lurus. Nah, kemudian ini mengunci, ya. Dan ini gambar berikut ini ya. Ini lurus. Kemudian ini mengunci tangan mana yang di atas. Tangan mana yang di atas tergantung mana yang terkuat. Yang terkuat biasanya di atas. Tapi ini terkuat kita kanan. Ini yang gerak. Badan kita yang turun. Yang terkuat itu yang di atas. Kalau misalnya tangan kiri yang kuat, ya. Kemudian yang ngompa itu seluruh bagian dari bahu sampai tangan yang menyentuh dada, ya. Tapi jangan powernya dari sini. Kalau sudah powernya dari sini tuh biasanya lebih cepat capek. Jadi powernya dari atas ini, dari bawah. Kalau sudah itu kan begini, ini harusnya. Jadi full powernya. Nah, di mana letakannya? Pokoknya di tulang rusuk. Ya, di tulang rusuknya itu antara putih ke putih itu tarik garis lurus. Terus Pas, ini pas. Garis letakkan dia di dadanya. Kalau cewek sama, Pak. Sama. Ya. Di tengah. Sama. Selatnya. Sama, berarti pas. Tengah-tengah. Yang berarti dalam pinggang. Kemudian 30 kompresi. Jangan lambat-lambat ya. 1, 4. Ampar-ampar pisah. Oke. Coba bunyikan Dedek, ada iramanya di situ. Tet. Nah, itu iramanya. Dedek, ikutin. Nah, kedalamannya itu adalah 5 sampai 6 cm. Yang perkirakan lah. Makanya di sini kita bawa mesin tes gitu. Nah, kalau dia hijau berarti kedalamannya sudah pas. Kalau dia kuning, nah dia tuh kurang dalam. Kalau dia merah nih agak dalam. Nah, itu patah, risiko patah. Makanya di sini kita bawa alat peraga itu sampai hijau. Kalau itu sudah riwayat apa namanya? Pas di kedalaman 5 sampai 6 cm. Kalau kamu belakang pasti posisinya enggak depan. Kemudian jangan lupa kalau capek segera minta ganti sama temannya. Not fully recovered. Jadi satu siklus itu adalah 30 kompresi dan 2 kali bantuan nafas. Itu selesai satu siklus. Hitung lagi sampai 5 siklus. Tadi kan 30.
Tadi 30 kali 5 sekitar karo belah kali pelungguh kompresi, baru cek evaluasi nadi. Ya, 30. Dua, bantuan nafas. Lagi tet, dua bantuan nafas. Baru cek nadinya. Ada nggak nadinya? Kalau